Ilmu pengetahuan berfungsi 4. Kalau istilah orang pelajaran dunia ilmiah disebut dalam kajian epistemologi, kajian pengetahuan. Pertama, ilmu berfungsi litabayun. Semua harus mampu kita jelaskan. Sesuatu yang belum mampu kita jelaskan itu bukan ilmu. Maka tidak ada dalam istilah ilmu fanatisme, tidak ada. Fanatisme kan orang yang malas. Lahirlah kelompok fanatisme. Kenapa? Malas menuntut, malas mencari. Dia belum sampai pada tahapan ilmu. Kenapa? Dia belum mampu menjelas. Ketika ditanya, hai pakan rukun semayang hendak, pokoknya hidup hendak rukun, nak apa pun hendak. Selesai je. Tapi kalau orang punya ilmu, dia bisa paham kenapa 13 rukun salat. Apa itu? Pertama niat, dua berdiri, dan kebi rukun kana berfatihah, 6 sembahyang, rukun 5, 6 i'tidal, 7 sujud, 8 tadu antara dua, bersih kurut ayat akhir, situasi ayat baca, 11 selawat, 12 sajun hendak tertib aturan menan insan tak kerja. Konian dalam masing-masing syarat, dalam Fatihah itu syarat, dalam takbiratul ihram 18 syarat. Dia paham. Tahu yang rukun, tahu yang rukun sunat, na sunat hay'ah, na sunat muakkad, na sunat af'an. Oh, menyampaikan tahu yang dia takkan tahu man sujud sahwi, tinggal sunat muakkad. Menyampaikan Fatihah itu di sujud sahwi. Nah, itu kan orang ilmu paham dia. Fungsi pertama litabayun. Kedua, ilmu berfungsi klasifikasi. Kita kotak-kotak dulu. Ini bicaranya apa? Teknologi. Oh, bicara teknologi. Ini bicara apa? Bicara fisika, kimia. Dia ada kotak masing-masing. Kenapa? Beda ilmu, beda metode. Dalam kajian ilmiah, beda metodologi, beda hasil. Bahan kita buat rumah dan bukan berbeda dengan bahan kita buat kue. Sama-sama kan buat. Buka rumah gajo, pandai, lapa. Gajo, ngan gajo aja dah buka kue. Anjir. Gajo rumah cuma anau. Kado kue tuh beda. Kita klasifikasi. Bicara kue, maka dari ini lahirlah misalnya dokter spesialis, dokter mata ahli bidang mata, dokter jantung ahli bidang jantung. Maka yang ahli tafsir tanya ke dokter mata, tak ketemu. Ada camat ahli administrasi negara, tata negara, jangan tanya tafsir pada camat, keliru. Klasifikasi. Ketiga, ilmu berfungsi sebagai sistematis. Nah, inilah namanya susunan. Tersistem dia. Kenapa rukun salat lagi 13? Tersistem dia. Kiban datmaya, oh, nah sistem. Diawali dengan takbir. Karena mungkin tadi tertib. Itulah tersistem. Nyo bangunannya kada pegat masjid tersistem dari dah pegat pondasi ini, ki pegat hubung deh pada dulu. Tersistem. Sistem ini bahagian dari ilmu, itulah nazari. Butuh anak pemikiran. Keempat, ilmu berfungsi sebagai sintesis, antitesis. Ketika ada masalah, ada solusi. Tidak ada yang tidak ada solusi dulu. Maka ilmu berfungsi sebagai solusi. Umpama tidak orang berangkat kerja ulung semame. Cara juga buat hak nak untuk mayang. Dia jamaah kan? Ada solusi kan? Oh non, merupa bio cuman anak tebrek asal boleh solusi kan? Seorang kena penyakit ketabrak, bulan duka di tangannya, kena dah berobat. Kibannya dan itu mayangnya, hanya ada mayang. Namanya sahib jabair. Di mana yang boleh kena ayat, ya kena ayat. Yang tidak boleh ini ditempel dengan tayamum. Selesai, ada solusi.
Seorang yang berpenyakit, orang tengah semayang itu bergentut, orang tengah semayang itu berniat, cuma yang orangnya menjawab niat sampai-sampai pergi. Di dalam hukum berkenan samsul bol, menjawab niat. Ikannya sehingga wudu, sehingga tengah semayang. Ikan tengah semayang itu bidang semayang itu dia nampu dimaafkan bagi dia, itu disebut samsul bol. Samsuri lagi yang dengan tadi semayang kuat, dalam semayang kuat, dalam takbir kuat, tapi ini. Orang yang baik semayang, wajib semayang. Cuma nak kau pegang hidup gendut, buat dia semayang, yang baru normal, baru penyakit, anak batu. Tapi tiga semayang, tiga itu dicubit gendut sampai dimaafkan bagi dia, itu karena kena penyakit samsul bol atau samsuri namanya, dicubit gendut semayang itu. Kenapa demikian? Di dalam acuan teori hukum disebutkan sesuatu yang ada dia berlaku apa adanya. Ada zikri la yunafil. Ketika tidak ada berarti bukan tidak ada, dia timbul hukum yang baru. Cara untuk anggota wajib jarau. Kada yang ditirau, segala jarau untung bagi. Kita hidup semayang kena wiurah dua jarau. Burung kampung jarau bet semayang ni. Hukum itu isbat kali kamu jo. Wadihana ada isbat. Berjana untung jarau nak semayang. Apa? Hidung nak tay semayang. Apa? Wiurah dua jarau. Ni nak tinggal jarau. Kena semayang ni. Hana ni kena beban hukum gurunya. Bahkan kahana. Al-wujud al-adam la yu'tabar. Kembali kepada pokok masalah nazari. Kalau begitu hukum nazari adalah hukum yang memiliki potensi tersistematis dan itu bagi orang yang berakal. Maka syarat berikut wajib hukum taklifi yang punya akal. Dan yang kedua, syarat wajib semayang berakal. Bahkan karena yang punya potensi orang berakal. Banhana akal, beri semayang. Yang kejutnya itu semayang menjadikan hukum aman. Beri. Bahkan nak semayang hukum aman. Bahkan nak puasa hukum aman. Bahkan kapal Tuhan ni penayung hukum aman. Tuhan yang kali kena ikut Tuhan penayung. Itu membuat orang. Daripada itu kau hukum penjara oleh polisi kena hukum. Karena bau hukum kena. Bahkan karena nagri merupakan potensi, maka akal berharga mahal. Makanya kita lihat, maqasidus syariah, maqasid syariah ada 5 yang wajib dijaga, termasuk hifdzul aql, wajib melindungi akal. Kenapa? Akal potensi. Kenapa haram sabu-sabu? Haram narkoba. Haram ada narkoba. Merusak akal. Mahal akal ini. Bahkan daya Honda pakai wajib beda akal otak yang dijaga. Makanya polisi yang ada pakai luar banyak hal itu boleh polisi pakai luar puntung dulu benih di polisinya. Yang baik itu boleh ya. Bahkan dijaga otak. Bagaimana polisi jaga dunia agar anak jaga air. Makanya punya datang luar puntung jalan anak polisi dia. Kenapa celana pendek tidak tutup kuku anak dia? Kenapa enggak pakai itu? Maka sidus syariah adalah akal.